Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyusun rencana pelunasan suatu pinjaman yang dilunasi dengan anuitas. Kita ingat kembali bahwa anuitas itu adalah sederetan angsuran atau modal yang dibayarkan atau diterima tiap-tiap jangka waktu yang besarnya tetap, di mana anuitas itu terdiri dari bunga dan angsuran. Lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Jika pinjaman sebesar 2 juta dilunasi dengan anuitas sebesar 499.250,20 rupiah tiap bulan dengan suku bunga 4% per bulan, maka rencana angsurannya sebagai berikut. Kita setkan tabel rencana pelunasannya, terdiri dari 5 kolom, di mana kolom pertama itu menandakan bulan kemudian kolom keduanya pinjaman awal atau utang awal periode, kemudian kolom berikutnya itu anuitasnya, di mana dibedakan antara bunga dan angsurannya, dan terakhir adalah sisa pinjaman. Kita mulai hitung satu persatu. Pinjaman awal 2 juta dengan dasar bunga 4%, maka besar bunganya adalah 4% dikali 2 juta. Hasilnya kita lihat 2 juta dikali 4%, maka hasilnya adalah 80.000 rupiah. Nah, bunga yang sebesar 80.000 rupiah ini kita masukkan ke dalam baris bunga periode pertama. Kita ingat kembali bahwa anuitas itu adalah bunga ditambah dengan angsuran, sehingga untuk menentukan besar angsurannya itu anuitas dikurangi dengan bunga. Hitungannya seperti ini. Untuk menentukan angsuran periode pertama adalah anuitas dikurangi dengan bunga periode pertama. Anuitasnya ini 449.254,20 dikurangi dengan bunga sebesar 80.000. Jadi hasilnya adalah 364.254,20. Nah, angsuran ini nanti yang akan digunakan untuk mengurangi pinjaman. Jadi sekali lagi, angsuran ini nanti akan digunakan untuk mengurangi pinjaman, sehingga sisa pinjamannya adalah 2 juta dikurangi dengan 369.254,20 menghasilkan 1.630.721,43 rupiah. Ini adalah sisa pinjaman akhir periode pertama, otomatis menjadi besar pinjaman awal periode kedua. Sisa pinjaman akhir periode pertama menjadi nilai pinjaman awal periode kedua, dan ini digunakan untuk menentukan dasar bunga periode kedua. Kita lihat lagi perhitungannya. Bunga periode kedua adalah modal awal periode kedua dikali dengan dasar bunga. Diperoleh Rp65.229,83. Masukkan ke sini. Nah, lalu yang 65 sekian ini dikurangkan dari 449. Angsuran bulan kedua adalah anuitas dikurangi dengan bunga periode kedua. Dan dihasilkan 384.024,37 rupiah. Dan sisa pinjamannya 1.630.745,80 dikurangi 384. Ini sisa pinjamannya. Jadi 1.246.721,43 rupiah.
Sisa pinjaman akhir periode kedua menjadi pinjaman awal periode ketiga. Kembali lagi seperti tadi, hitung bunga periode ketiga ketemu 49.868,686, kurangkan dari anuitas yang tetap besarnya tadi untuk menghasilkan angsuran periode ketiga. Jadi besar angsuran periode ketiga adalah 399.385,34. Masukkan ke sini. Lalu hitung sisa pinjaman akhir periode ketiga. Sisa pinjaman akhir periode ketiga adalah 847.336,9 rupiah. Masukkan ke kolom kelima baris ketiga. Nilai kolom kelima baris ketiga otomatis menjadi nilai kolom kedua baris keempat, yaitu pinjaman awal periode keempat. Hitungannya sama dengan yang lainnya. Hitung bunga dulu, ketemu 33.893,44 rupiah, lalu kurangkan dari anuitas, menghasilkan 415.360,76, dan sisa pinjamannya adalah 431.975,33 rupiah. Sisa pinjaman akhir periode keempat sebesar 431.975,33 akan kita pindahkan ke pinjaman awal periode kelima. Kita hitung anuitas untuk periode kelima, gambaran antara bunga dan angsurannya. Kembali lagi menghitung bunga untuk periode kelima, yaitu modal periode kelima dikali dengan dasar bunga. Hasilnya adalah 17.278,87 rupiah dikurangkan dari anuitas akan menghasilkan 431.975,33, sehingga sisa pinjamannya adalah 0. Terlihat di sini bahwa sisa pinjaman akhir periode keempat atau menjadi nilai awal pinjaman periode kelima ini besarnya sama dengan angsuran yang dibayarkan pada akhir periode kelima, sehingga sisa pinjamannya adalah pinjaman awal periode kelima dikurangi angsuran periode kelima, maka hutang tersebut akan lunas pada akhir periode kelima. Ini adalah tabel rencana pelunasan angsuran dari pinjaman 2 juta rupiah yang dilunasi dengan anuitas sebesar 449.254,20 rupiah. Jadi, potongan yang kita bayarkan tetap besarnya, sebesar 449.254,20 rupiah. Tetapi dalam perhitungannya, dalam menentukan sisa hutangnya itu akan berbeda. Terlihat di sini, jumlah seluruh angsuran dari periode pertama sampai periode kelima adalah 2 juta, sama dengan hutang awal yang kita terima atau yang kita pinjam. Sedangkan ini adalah jumlah jasa atau bunga yang dibayarkan. Terlihat di sini, dari periode pertama sampai periode kelima bunga semakin kecil,
dari periode pertama sampai periode terakhir untuk angsuran itu angsuran yang semakin besar. Ya, jadi bisa jadi kalau hutangnya misal di sini 200 juta dengan anuitas sekian, bisa jadi bunganya lebih besar daripada nilai angsuran. Mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.